Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan nama saya Abdul Haris Mosibi dengan NIM 235150307111047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah komputasi paralel kelas C dengan topik implementasi chain matrix multiplication menggunakan Python. Di slide selanjutnya ini adalah latar belakang masalah, yang mana apa itu chain matrix multiplication. Ini adalah proses perkalian matriks secara berantai. Contohnya Y sama dengan A dikali B, dikali C, dan seterusnya hingga H. Untuk menyelesaikan perkalian ini ada dua pendekatan utama. Yang mana pertama adalah serial, seperti yang kita lihat pada diagram pendekatan serial, yang mana mengerjakan perkalian satu persatu secara berurutan. Ini efektif namun bisa sangat lambat jika data atau matriksnya berukuran besar. Yang kedua itu adalah paralel, yang mana di sini kita memecah pekerjaan agar bisa dijalankan secara bersamaan oleh beberapa proses. Dengan tujuan dari proyek ini adalah untuk mengimplementasikan pendekatan paralel ini untuk mempercepat proses perkalian 8 matriks menggunakan Python. Di slide selanjutnya ini adalah ada strategi paralelisasi, yang mana saya menggunakan strategi yang disebut dekomposisi bertingkat atau tree base reduction. Seperti yang bisa kita lihat bersama diagram, prosesnya dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu di tingkat pertama kita tidak mengerjakan satu persatu, melainkan menjalankan 4 proses secara bersamaan. Dengan proses pertama mengalihkan matriks A dan B, proses kedua C dan D, dan seterusnya hingga G dan H. Dengan masuk di tingkat kedua, yang mana kita hanya membutuhkan 2 proses. Setiap proses ini mengambil hasil dari 2 proses di tingkat 1 untuk dikalikan lebih lanjut. Dan yang terakhir, di tingkat 3, satu proses final mengambil 2 hasil dari tingkat 2 untuk digabung menjadi matriks Y sebagai hasil akhir. Nah, dengan cara ini kita mengubah satu antrian pekerjaan yang panjang menjadi beberapa pekerjaan singkat yang bisa diselesaikan secara serentak. Di slide selanjutnya ini ada arsitektur implementasi, yang mana untuk bisa mengimplementasikan strategi tadi barusan, ada 2 komponen utama dari modul multiprocessing di Python yang saya gunakan. Yang pertama adalah proses. Ini bisa kita anggap sebagai pekerja atau unit eksekusi independen yang menjalankan tugasnya sendiri. Yang kedua adalah key, karena setiap prosesnya berjalan di ruang memorinya sendiri. Untuk itu kita butuh cara untuk berkomunikasi. Nah, peran key inilah yang berfungsi sebagai pipa yang aman untuk mengirimkan data. Dalam kasus ini, matriks hasil perkalian dari satu proses ke proses yang lainnya. Seperti yang ditunjukkan di diagram, komunikasi data ini sangat penting agar hasil dari proses di tingkat pertama bisa diterima dan diolah oleh proses di tingkat selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada snippet kode kunci, yang mana sekarang mari kita lihat sekilas implementasi kodenya. Yang pertama adalah worker function atau fungsi pekerja, yang mana ini adalah logika yang akan dijalankan oleh setiap proses yang kita buat. Dengan fungsinya sangat sederhana, mengambil 2 matriks dari input key dan juga mengalihkannya lalu memasukkan hasilnya ke output key. Seperti itu. Masih dalam snippet kode kunci, yang mana masuk ke inisiasi proses. Ini adalah bagian utama yang mengatur semua proses tersebut. Di sini kita membuat dan menjalankan 4 proses dalam sebuah looping. Dengan perintah p.start adalah kuncinya, karena inilah yang membuat proses-proses tersebut berjalan secara bersamaan dan independen. Setelah itu, ada juga perintah p.join, yang mana ini berfungsi untuk memberitahu program utama agar menunggu semua proses tingkat ini selesai sebelum hasilnya diteruskan ke proses tingkat selanjutnya. Seperti itu. Di slide selanjutnya ada hasil dan analisis, yang mana setelah kode dijalankan, kita bisa membandingkan hasilnya. Untuk matriks 5x5 yang saya gunakan,
Hasilnya cukup menarik, ternyata komputasi serial jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat selesai karena eh, jauh jauh lebih cepat selesai dalam waktu hampir 0 detik, sementara versi paralel justru lebih lambat, yaitu sekitar 0,7 detik. Untuk itu, kenapa bisa jawabannya konsep matriks 5 kali 5 ini waktu serial lebih cepat, karena disinilah terjadi konsep yang disebut overhead. Nah, overhead itu adalah biaya tambahan untuk membuat, mengelola, dan melakukan komunikasi antar proses, yang mana untuk tugas yang sangat ringan seperti perkalian matriks 5 kali 5 ini, biaya overhead ini ternyata jauh lebih besar daripada waktu komputasinya sendiri. Namun, seperti yang bisa kita lihat pada tabel, jika kita menggunakan matriks yang jauh lebih besar, misalnya 500 kali 500, situasinya akan berbalik. Waktu komputasi akan aktual akan jauh lebih dominan, dan disinilah metode paralel akan menjadi jauh lebih unggul daripada serial. Dengan begitu, kita bisa mengambil kesimpulan, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, proyek ini berhasil mengimplementasikan perkalian matriks berantai secara paralel dengan strategi dekomposisi bertingkat. Yang kedua, kita belajar pelajaran penting tentang overhead, di mana untuk tugas yang ringan, paralel tidak selalu berarti lebih cepat. Namun, arsitektur yang dibangun ini sudah terbukti benar dan akan sangat efektif untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan berskala besar. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai tugas ujian tengah semester komputasi paralel kelas C. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.